Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 9 akan membahas materi kami tentang surat dakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana seperti pun yang termuat dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim majelis hakim. Betapa surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP dalam hal putusan pemindahan haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHP seperti dikemukakan di atas. Musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan majelis hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan. Pasal 182 ayat 4 KUHP. Dari hal tersebut, jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara surat dakwaan. Dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan akan diperiksa, diadili, dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh jaksa selaku penuntut umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelum berlangsung Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI. Dalam pada itu, seperti halnya ditegaskan dalam bab memutuskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP mencabut Head-Herzing in Last Reglement tahun 1941 Nomor 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 LN 1951 Nomor 9. Sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding pengadilan tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan seperti ditentukan pasal 14 dari Undang-Undang Darurat dimaksud tersebut tadi. Dalam kaitan ini, MA dalam putusannya nomor 589 K/PID/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan pengadilan tinggi tidak berhak merubah pentingnya surat dakwaan ini di dalam pemeriksaan perkara, sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwaan dalam surat dakwa jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa, maka dakwaan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan. Sekian dari saya. Terus materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu B. Fungsi surat dakwaan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Karena itu, surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan: yang pertama, bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Yang kedua, bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
Yang ketiga, bagi terdakwa atau penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, C. Syarat-syarat surat dakwaan. Pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat yang dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Syarat formil meliputi A. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. B. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Di samping syarat formil ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat material sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Syarat material meliputi yang pertama, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terdapat dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan secara material. Suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang yang pertama, tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, tindak pidana dilakukan. Yang keempat, bila mana atau kapan tindak pidana bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Yang keenam, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut atau delik material. Yang ketujuh, apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atau delik-delik tertentu. Yang kedelapan, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan, apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik material. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat material adalah syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses penyusunan surat dakwaan.
Berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwaan memiliki beberapa proses. Proses yang pertama ialah pemilihan bentuk. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Kemudian teknis yang nomor 2 ialah teknis redaksional. Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Dalam rangka pembahasan tentang surat dakwaan ini, perlu diketahui bahwa menurut pengetahuan dan juga jurisprudensi, surat dakwaan itu dapat disusun dan dirumuskan dalam beberapa bentuk, yakni bentuk yang pertama mengenai dakwaan tunggal. Hal ini disusun dalam bentuk paling sederhana, dalam hal seseorang atau lebih terdakwa disangka telah melakukan satu perbuatan atau satu tindak pidana saja. Yang kedua ialah dakwaan alternatif. Memang benar, dalam dakwaan ini tercantum beberapa perbuatan, tetapi yang harus dapat dibuktikan adalah hanya satu perbuatan saja. Yang ketiga, dakwaan subsidiar. Seperti halnya apa yang dikemukakan di atas, dalam hal dapat diadakan pilihan di antara beberapa perbuatan yang didakwakan, disebut pula pendakwaan secara alternatif atau subsidiar. Di dalam praktek menurut Van Bemmelen, kedua istilah ini seringkali dipergunakan secara campur aduk. Akan tetapi, pada hakikatnya di antara kedua bentuk itu dilihat ada perbedaannya, yaitu pendakwaan secara alternatif dianggap sebagai pernyataan yang lebih luas dan mencakup pula pendakwaan secara subsidiar dalam arti sempit. Kemudian yang nomor 4 ialah dakwaan kumulatif. Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang melarang diadakan pendakwaan lebih dari satu perbuatan. Sehubungan dengan hal itu, ada kemungkinan beberapa perbuatan tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Pada saat-saat yang berlainan pula, pada terdakwa dalam pendakwaan di dakwaan beberapa kumulatif perbuatan, pembuatan surat dakwaan di atas harus memenuhi dua syarat yang pokok, yaitu yang pertama ialah syarat formal surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat formal. Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat formal ini, tidak diancam pembatalan. Yang terpenting adalah bahwa surat dakwaan itu harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penyidik, seperti apa yang telah dijelaskan pada pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat yang kedua ialah syarat material surat dakwaan. Menurut ketentuan perundang-undangan, tidak dipenuhinya syarat material ini dalam dakwaan membawa akibat batalnya dakwaan. Adapun syarat material ini adalah berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu. Pentingnya penyebutan waktu dan tempat dalam surat dakwaan adalah untuk menentukan pengadilan yang manakah yang berwenang mengadili dan juga untuk membuktikan ketika terdapat alibi dari terdakwa saat dalam proses persidangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf dan terima kasih.
Ya, baik, itulah paparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kurang dan banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.